Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwa salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala sering ketika menyebutkan imanu billah, kemudian disebutkan berikutnya wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah lalu beriman kepada hari akhir. Dan paling banyak yang diiringkan setelah iman kepada Allah dalam Al-Qur'an adalah beriman kepada hari akhir. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi patokan dalam beragama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan suatu amalan dan tidak akan memerintahkan keyakinan, melainkan pasti amalan dan keyakinan itu adalah kebaikan buat umat dan manfaat yang sungguh besar serta maslahat-maslahat yang banyak sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mengimani dunia ini adalah fana, akan binasa, lalu berlanjut kepada hari akhir, hari kiamat, kemudian berlanjut kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Hari kiamat, di sana ada hari pembalasan. Hari kiamat nanti akan ada yang namanya hisab, sirat dan lain sebagainya, maka berujung pada surga atau neraka, bahagia atau sengsara. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengimani adanya hari akhir seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi, maka banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Di antaranya adalah itu akan menimbulkan sifat ikhlas dan sabar. Kenapa ketika kita mengimani hari akhir lalu kita menjadi ikhlas dan sabar? Karena kita yakin bahwa di dunia ini bukan tempat balasan atau pahala. Di dunia ini adalah tempat beribadah dan ujian, sehingga Allah menciptakan kita murni untuk ibadah kepada Allah, dan di dalam dunia ini adalah tempatnya ujian, sementara akhirat adalah tempat balasan yang membalas hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa berharap balasan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Demikian pula ketika kita mendapatkan musibah, apabila kita tidak yakin adanya hari akhir, maka yang terjadi adalah mengeluh, murka, marah, tidak terima takdir dan seterusnya, sehingga menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi sabar, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dan akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diujikan oleh Allah kepada kita di dunia. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lalu yang kedua di antara manfaat dari iman terhadap hari akhir, yaitu akan menumbuhkan sifat pemaaf. Karena kadang-kadang manusia itu khilaf, dan memang itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun.
Semua anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita disalahi oleh orang lain, kemudian kita tidak membalas, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan yang melimpah di sisi Allah, saking banyaknya tanpa hitungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah seorang yang beriman kepada hari akhir akan timbul dari dirinya sifat pemaaf, dan sifat pemaaf ini sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka itu akan menumbuhkan sifat dermawan, bahkan akan mengikis habis sifat kikir dan pelit. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, yaitu as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Disebutkan oleh segenap para ulama, bukti imannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa demikian? Karena orang yang berinfak, mengeluarkan harta yang ia miliki di jalan Allah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang melimpah. Meskipun kadang-kadang mendapatkan yaitu bagian di dunia, tapi yang pasti dia akan mendapatkan pahala di akhirat yang sangat melimpah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kita mengimani hari akhir, kemudian apapun yang kita berikan kepada orang lain belum tentu kita dapatkan balasannya di dunia, tapi kalau kita mengimaninya, di hari akhir nanti Allah akan membalas. Sekecil apapun kebaikan pasti akan kita lihat balasannya. Maka saat itu kita menjadi orang-orang yang dermawan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memilikinya. Apapun yang kita punya sekarang itu hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, yang kita makan akan habis dan tidak bersisa, bahkan menjadi kotoran. Kemudian yang kita belikan pakaian, harta itu, pakaian pun akan usang. Demikian pula ketika kita buat bangunan, bangunan pun akan rusak dan kita tinggalkan. Tapi harta kita yang sebenarnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak akan bisa berinfak dengan ikhlas kecuali tatkala dia mengimani ada hari akhir pembalasan. Allah akan membalas satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat di antara manfaat iman terhadap hari akhir adalah akan menimbulkan sifat semangat, yaitu mendapatkan kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi berujar, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan kampung akhirat. Apa artinya? Dunia memang kehidupan, tapi kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, bahagia yang sebenarnya dan hakiki, tidak lain adalah bahagia dan kehidupan di akhirat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan bandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga, Nabi Muhammad mengatakan, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia jika dibandingkan dengan akhirat, artinya kebahagiaan atau kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yaitu surga, itu hanya seperti seseorang yang mencelupkan satu jarinya ke lautan kemudian menarik kembali. Maka silakan dilihat, artinya lautan itulah bagaikan kenikmatan surga, sementara air yang menetes bekas dicelupkan ke dalam laut dari jari tadi, itulah dunia yang sangat sedikit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat dari iman terhadap hari akhir. Maka pada khutbah yang kedua ini kami akan menyebutkan sebagian yang lainnya. Di antara manfaat iman terhadap hari akhir, maka hal tersebut akan mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Terutama apa? Terutama sifat hasud, yaitu iri dan dengki. Kenapa demikian? Karena orang yang mengimani hari akhir, dia tahu bahwasanya apa yang ada, yang dipegang oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia, itu sementara. Sebentar lagi juga hilang, sebentar lagi akan ditinggal. Dan bahkan suatu ketika Allah bisa saja mencabut kapan dan dari siapapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, mungkin karena udzur, mungkin karena tidak mampu, mungkin karena tidak bisa mendapatkannya karena alasan-alasan yang lain, maka kita minta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Paling tidak di akhirat kelak akan diberikan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum laki-laki memakai perhiasan emas, maka Rasulullah SAW ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, itu perhiasan emas bagi laki-laki itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian orang-orang iman, yaitu di surga kelak. Artinya apapun yang kita tidak bisa mendapatkannya di dunia berupa kenikmatan, maka pasti Allah akan Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik, lebih istimewa, yaitu di surga kelak. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita iman kepada hari akhir, maka itu akan mengendalikan kita atau menghentikan kita dari perbuatan aniaya atau kezaliman. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui iman kepada hari akhir itu mencakup semua yang ada dalam hari akhir. Di antaranya adalah akan ada yang namanya hisab, perhitungan amal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat teliti. Tidak akan ada yang salah melalui para saksi-saksi, para malaikat, Rasulullah, bahkan bumi ini semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, wa ma yadlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan pernah menzalimi di antara kalian sedikit pun sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bahkan apabila di dunia belum terbalas, yaitu aniaya kezaliman yang menimpa kita, maka tidak perlu kita menzalimi orang tersebut. Kenapa demikian? Rasulullah menjelaskan nanti di akhirat masih ada yang namanya qisas, yaitu pembalasan. Hal-hal yang belum sempat terbalas di dunia akan dibalas, yaitu di akhirat kelak, sebelum kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, jangankan manusia saling kisas mengkisas di akhirat, binatang pun juga demikian. Kata Nabi SAW, yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna. Bahkan saat itu saking adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, binatang-binatang yang bertanduk, yang kadang-kadang yaitu menandukin binatang-binatang yang tidak bertanduk, itu akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan iman kepada hari akhir ini kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang kita sebutkan, atau demikian pula manfaat yang lainnya yang belum kita sebutkan, sangat banyak, dan kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.